sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah, Dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, tak mengapa. Setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Wangun. Yang terhormat Ibu Reswanti SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Wangun. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Wangun. Dan yang saya hormati narasumber kita Bapak Yufianto SPD dan Ibu Sari SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat penyampaian materi pengibasan. Acara yang kelima lain-lain, dan yang keenam acara penutup. Untuk mempersingkat waktu, menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara pada siang hari ini marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Sriwani SPD dipersilakan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana
menginjak acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Riswanti SPDSD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada Bapak Ibu guru SD Lewangi yang saya hormati, serta kepada Pak Yulfi sama Bu Sari selaku narasumber pada acara kegiatan diseminasi budaya positif SDN Lewangi ini. Mari Bapak Ibu tidak lupa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesehatan, dapat melaksanakan atau mengikuti kegiatan destinasi atau pembahasan budaya positif sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama sekolahan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama Bapak Ibu semuanya, sehingga kegiatan ini bisa berjalan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Selanjutnya saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih kepada Pak Yulfi dan Bu Sari yang telah bersedia mengikuti kegiatan atau program pemerintah yaitu CGP. Semoga dengan adanya sekolah kita, Bapak Ibu yang mengikuti program CGP ini menambah nilai positif bagi sekolah kita. Saya harapkan untuk Bapak Ibu guru yang lain nanti kalau ada kesempatan pendaftaran CGP mohon untuk diikuti supaya yang menjadi CGP di sekolah kita ini bisa bertambah banyak sehingga mutu sekolah kita bisa meningkat. Gitu. Bapak Ibu, kegiatan hari ini ada kegiatan diseminasi atau pengimbasan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Yulfi sama Bu Sari selaku CGP untuk angkatan ke-10 ya Bu. Semoga acara ini nanti bisa berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun, dan semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semuanya sehingga nanti bisa kita tularkan kepada anak didik kita supaya anak didik kita menjadi anak-anak yang beretika. Selanjutnya nanti setelah ada kegiatan diseminasi ini nanti insya Allah pada tanggal 11 ya, 11 Juni pukul 10 nanti juga ada kegiatan yaitu diskusi bersama tentang visi sekolah yang nanti yang akan disampaikan juga oleh Pak Yulfi sama Bu Sari disertai dengan Ibu pendamping Bu Rahayu Ningsih selaku pendamping dari CGP Angkatan 10 di kelompoknya Pak Yulfi sama Bu Sari. Mohon nanti tetap kerjasama Bapak Ibu semuanya. Ya, besok lagi kalau Bapak Ibu ada yang menjadi CGP, kita juga akan tetap mendukung supaya Bapak Ibu yang mengikuti CGP selanjutnya bisa melaksanakan tugas-tugas dari yang diberikan. Semoga kegiatan ini sekali lagi bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu, dan terima kasih atas bisa pelaksananya kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kegiatan hari ini dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Atur kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Riswanti SPDSD yang telah memberikan sambutannya. Semoga apa yang telah disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semua dan menambah semangat
meja acara yang keempat yaitu penyampaian materi pengimbasan yang akan disampaikan oleh Bapak Yufianto SPD SD dan Ibu Sari Bapak Yufianto SPD dan Ibu Sari SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang kami hormati Ibu Guru SD Bawanglu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu semuanya yang telah memberikan kesempatan dan memberikan waktunya untuk kami berdua, saya dan Ibu Sari, untuk istilahnya diseminasi budaya positif. Diseminasi artinya penyebaran ilmu, penyebaran ilmu yang kami dapat di pendidikan guru penggerak selama 2 minggu kemarin, ya Ibu. Di sini kami berdiri di depan, bukannya sok pinter atau lebih hebat dari Ibu semuanya, gitu. Di sini nanti kita saling diskusi, saling memberikan masukan. Mungkin Ibu semuanya ada yang lebih menguasai tentang materi ini, ya. Karena sebetulnya materi ini itu sudah ada di topik PMM, Bu. Bu Wani, Bu Miftah, di topik PMM di sana juga ada materi tentang disiplin positif. Nah, materi itu yang akan kami sampaikan hari ini. Ya, Ibu-ibu, langsung saja, nggih. Sebelum saya menyampaikan materi, nah di sini ada pertanyaan pemantik. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Nanti setuju atau tidak, ya? Pertanyaan nomor 1. Kira-kira pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak, Ibu? Bukan nih, setuju. Alasannya apa, Bu? Setuju. Karena dengan memberikan hukuman, siswa kita akan lebih termotivasi untuk mengikuti aturan atau tata tertib. Setujunya di situ. Nah, sedangkan hukuman apa yang kita berikan? Tentu saja hukuman yang sesuai dengan nilai-nilai kependidikan. Begitu, Pak. Terima kasih atas jawaban dari Ibu Warni. Tadi kayaknya ada yang menjawab tidak setuju, ini Bu Indah. Kira-kira alasannya apa, Ibu? Sebelumnya maaf karena di situ tidak tertera hukuman apa yang akan diberikan. Jadi kalau kita nanti contohnya hukuman fisik kan nanti akan membuat anak itu jadi trauma atau jadi gimana-gimana. Tapi kalau di situ tadi dijelaskan, oh hukumannya seperti ini. Kalau hukumannya itu mendidik, mungkin anak akan lebih disiplin lagi. Seperti itu. Oke. Terima kasih atas tanggapan dari atau jawaban dari Ibu Indah. Saya tidak akan menyalahkan atau membetulkan, ya, karena itu adalah istilahnya apa, Pak? Pendapat, ya. Pendapat. Jadi setiap orang mempunyai pendapat tersendiri. Nah, nanti kita lihat materi kita. Nah, setelah kita menyimak materi, apakah ada perubahannya? Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Kira-kira setuju atau tidak ini? Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Nah, contoh, sebentar lagi kan ada kenaikan kelas. Biasanya di sekolah kita itu memberikan hadiah kepada yang mendapatkan 3 besar, nih, peringkat 3 besar di kelasnya. Nah, kira-kira itu akan meningkatkan prestasi siswa atau tidak? Bisa, Ibu? Oh, bisa jadi. Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga,
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini setuju atau tidak itu? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak kira-kira? Membacanya setuju. Membersihkannya kurang. Alasannya? Kalau membaca mungkin nanti kalau untuk anak kelas 1 mungkin nanti akan melatih untuk lebih lancar lagi. Tapi kalau untuk membersihkan halaman itu kenapa perlu? Karena itu nanti hukuman itu termasuk fisik gitu loh Pak. Nggak yang mendisiplinkan anak, tapi kayak hukuman fisik karena itu termasuk mengerjakan sesuatu. Oke, terima kasih atas pendapat dari Bu Indah. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak Bu Wali? Oh, setuju. Alasannya Bu? Dengan berperan sebagai teman siswa, kita akan semakin dekat dengan siswa. Kalau kita dekat dengan siswa, otomatis siswa kita akan segan dengan kita. Kalau siswa segan dengan kita, otomatis kita akan lebih mudah untuk mengarahkan anak-anak mematuhi kedisiplinan yang diterapkan di sekolah kita. Terima kasih jawaban dari Bu Wani. Mungkin ada jawaban yang lain? Bu Indah, Bu Nur, Bu Tutik, sama Bu Miftah. Mungkin ada pendapat yang lain? Oh sudah, Nah, kita sudah nanti setelah kita menyimak materi yang disampaikan, kira-kira ada perubahan atau tidak? Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa kita hari ini akan belajar tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu apa toh? Budaya positif adalah tentunya karena kita itu banyak di sekolah, budaya positif sekolah ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, sekarang saya mau bertanya gitu. Kira-kira di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif atau belum? Sudah. Contohnya Bu Nur. Budaya positif di sekolah kita, contohnya setiap pagi anak-anak bersalaman dengan Bapak Ibu guru, mengucapkan salam, senyum, sapa. Ya betul sekali ya Bu. Di sekolah kita ternyata sudah menerapkan budaya positif. Tadi dijawab sama Bu Nur. Contohnya bersalaman ketika sampai di sekolah. Terus senyum sapa dengan guru dan teman. Nah, itu adalah contoh budaya positif yang kita laksanakan di sekolah kita. Masih banyak lagi ya contoh budaya positif yang dilaksanakan di sekolah kita seperti Jumat Kusuk, Jumat Bersih, gitu, Jumat Sehat. Nah, itu juga termasuk budaya positif. Nah, Ibu semuanya, hari ini kita akan belajar tentang konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu ada beberapa. Di antara yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Langsung saja kita ke yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru itu yang bagaimana toh? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
berdiferensiasi atau sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu, kira-kira pembelajaran zaman dulu dengan zaman sekarang itu ada perbedaan atau tidak ya? Ada. Yang terlihat apa Bu Indah? Kalau zaman dulu mungkin anak-anak masih disuruh membaca terus menulis di depan tanpa disuruh, maksudnya memberikan apa namanya, keleluasaan siswa untuk memperlebar materi yang ada. Tapi kalau sekarang kan sudah, apalagi kurikulum merdeka ini, seakan-akan memang anak itu disuruh menunjukkan kreativitas anak itu sendiri bagaimana sampai seberapa. Bapak Ibu guru tinggal memandu, memfasilitasi siswa untuk lebih maju lagi. Terima kasih jawaban dari Bu Indah ya. Nah, betul sekali ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Indah. Nah, kalau saya boleh menjawab, kalau zaman dahulu itu pembelajaran itu lebih ke guru standar ya. Apa Bu? Teacher standard ya. Nah, berpusat pada guru. Namun sekarang itu pembelajaran itu lebih berpusat kepada siswa atau peserta didik seperti itu ya. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Ini yang ada hubungannya dengan pembelajaran tadi ya. Ternyata sekarang itu ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu. Nah, ini menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan kritik itu akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter siswa. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ternyata menurut William Glasser itu semua itu salah. Salahnya di mana? Nah, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ini adalah contoh ilusi guru mengontrol murid. Jadi ternyata guru mengontrol murid itu tidak efektif ya. Terus yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga termasuk tidak bagus ya, tidak sesuai dengan pendidikan saat ini. Karena apa? Kita mungkin sering mengalami di mana ya, di kelas atau mungkin di rumah ya, tentang orang dewasa atau kita memaksa anak kita atau mungkin murid kita ya. Nah, mungkin anak itu akan menurut dengan apa yang kita katakan. Contoh, kamu harus contohnya tidak disenangi apa ya kira-kira? Oh, belajar tiap hari, dipaksa apa? Ya kira-kira Bu Indah contohnya. Wah, ini Bu Indah contohnya menyuruh anaknya makan bakso, Haifa gitu. Nah, dipaksa. Padahal Haifa anak yang tidak suka bakso. Nah,
apa yang terjadi? Mungkin sesekali Haifa itu akan mau gitu. Tapi karena memang makan bakso itu tidak kesukaan dari Haifa, bahkan mencium baunya saja tidak suka, nah itu akan menimbulkan dampak negatif yang ada dalam diri anak dari Bu Indah. Akan ada penolakan, mungkin malah terjadi dendam. Oh, ibu ini maksud aku mangan bakso. Nah, selanjutnya tentang stimulus respon dan teori kontrol. Dalam stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol. Nah, ini ada hubungannya tadi. Dapat kita kendalikan sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan. Karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Sesungguhnya setiap orang itu berperilaku memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Lanjut dulu. Nah ini kita masuk ke makna disiplin. Kira-kira makna disiplin itu apa itu? Disiplin. Kalau di kita berarti taat peraturan gitu, itu disiplin. Manut, ya manut. Nah, kalau di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Jadi menurut Socrates dan Plato, ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia dihargai. Namun di dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Memang ini betul ya. Terkadang kita itu disiplin, dengan disiplin itu timbul ketidaknyamanan dalam diri kita nih. Wah, mangkat jam itu ya kan, pas jam itu ini udah absen saya naga barang. Nah itu artinya tidak timbul dari dalam diri kita, tapi timbul dari luar diri kita, dari absen saya naga itu. Nah, kalau timbul dari dalam diri kita bagaimana? Harap absen, yang absen saya naga ataupun tidak, kita tetap berangkat pagi. Nah, sekarang disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Inilah disiplin positif ini. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa toh? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ini nilai kebajikan. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Nah, ini nilai kebajikan universal. Kalau saat ini nilai kebajikan universal
Esa itu tercantum dalam profil pelajar Pancasila ya, yang ada 6 itu. Yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berpikir kritis, gotong royong, apalagi Bu? Oh iya, berkebinekaan global. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Perbuatan entah baik maupun jelek itu memiliki tujuannya masing-masing. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lanjut, Pak. Nah, nih seperti yang sudah saya sampaikan tadi, nilai-nilai kebajikan itu tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini sekarang kita masuk ke selanjutnya, materi yang selanjutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata setiap manusia itu melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Nah, di sini menurut Glasser ya Bu, ya toh Bu Sari, itu ada 3 motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, siswa mengerjakan PR agar tidak mendapatkan hukuman. Mungkin hukumannya meresi IBC. Nah, seperti itu. Nah, artinya dia terpaksa mengerjakan PR karena takut dengan hukuman tadi. Nah, ini maksudnya adalah motivasi eksplisit atau eksternal yang berasal dari luar diri siswa. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Wah, ini juga masuk ke motivasi intrinsik. Wah, aku pengen jadi juara siji dan besok entuk hadiah. Nah, itu juga termasuk motivasi intrinsik. Nah, sekarang yang selanjutnya ini masuk ke motivasi intrinsik. Nah, ini yang menjadi tujuan disiplin positif ini. Motivasinya adalah menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Contohnya, anak itu belajar tanpa disuruh. Dia ingin belajar karena mungkin dia percaya bahwa belajar itu akan bermanfaat untuk masa depan. Nah, itu artinya anak sudah memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, berdasarkan bagan yang ada tadi, yang sudah ditampilkan tadi, perbedaan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu apa toh? Yang pertama tentang hukuman. Hukuman ini biasanya tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, maupun dengan kata-kata yang kasar. Dan biasanya hukumannya tidak ada hubungannya atau korelasinya dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Contoh nih. Nah, tadi seperti yang sudah saya katakan tadi, tidak mengerjakan tugas. Wah, hukumannya adalah membersihkan WC. Nah, itu kan tidak ada hubungannya belas nih. Tidak ada korelasi antara permasalahan dengan hukumannya. Ujungnya sih rada mending itu kalau tidak mengerjakan PR, nah itu disuruh mengerjakan 2 kali. Nah, itu
kan masih ada hubungannya gitu. Tapi kalau tidak mengerjakan PR terus membersihkan WC itu jelas tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, terus biasanya hukuman ini hanya akan menimbulkan dendam ya. Nah, dendam siswa. Itu tadi tidak mengerjakan PR terus dikonversi BC. Kira-kira apa yang terjadi dalam diri siswa? Pasti akan muncul dendam. Wah, aku beranggar PR dikonversi BC. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini berbeda dengan hukuman gitu. Konsekuensi ini bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, oleh sekolah. Contohnya, dan biasanya konsekuensi ini masih ada hubungannya gitu. Contohnya ya tadi ketika tidak mengerjakan PR, mungkin disuruh konsekuensinya disuruh menulis atau mengerjakan di perpustakaan itu masih ada korelasi. Tapi tentunya sudah disepakati sebelumnya. Nah, ini maksudnya ke peraturan nih. Biasanya peraturan sekolah itu dibuat oleh bukan dibuat oleh siswa dan guru, tapi biasanya dibuat oleh guru sendiri. Tapi itu sudah disepakati. Oh, jadi siswa sudah tahu yang melanggar PR kalau tidak mengerjakan PR akan mengerjakan di perpustakaan. Itu maksudnya ke konsekuensi. Terus yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ibu Sari. Nah, ini ada pertanyaan ini. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi itu? Pemerintah, apa Bu? Masuk ke mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini maksudnya ke Itu sudah tertulis atau belum? Itu tergantung tertulis atau belum sebelumnya. oh, Ada konsekuensinya. Sebelumnya itu sudah tertulis. dan disepakati itu maksudnya ke konsekuensi. Tetapi kalau woi kowe ra garap ya saya ini nulis 100 nah itu maksudnya ke hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bunur oh tergantung. Lo kira-kira lagi teko titik. Hukuman Terus Sifatnya nggak keras ya? ya fisika. oh iya. Lagi teko terus si Rono telat kowe. Nah, lari 2 kali. Itu maksudnya kan hukuman. Ya, betul. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini kira-kira Konsekuensi. Mungkin masuk konsekuensi atau hukuman? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Karena merupakan tanggung jawab. Konsekuensi. Ini masih ada korelasinya. Karena Ya. kalau konsekuensi itu kan sudah diketahui oleh siswa. Kadang sifat nanti pasti dia tidak keras-keras. Nanti ya hukumannya itu pasti nggak terlalu keras. Kalau terlalu keras itu pasti siswa ya menolak. Ampun Pak, masa hukumannya membersihkan WC. Kadang nggak mau. Dia punya aturan seperti itu kadang nggak mau. Dia menolak. Jadi itu kalau yang keras itu mungkin masuknya ke hukuman. Kalau ini Ya kalau mencatat tadi maksudnya apa ya? kalau mencatat Itu mencatatnya terlalu banyak, kalau sedikit mungkin konsekuensi lah ini 100 kok. Itu
Kalau bersihkan coretan ini lebih masuk ke konsekuensi, karena masih ada hubungannya. Dan kue coret-coret meja ya kamu harus membersihkan. Terus soal selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini maksudnya karena apa Bu? Hukuman ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya, hukuman. Selanjutnya, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Oh iya, ini jelas tidak ada korelasinya nih. Seharusnya kalau cuma merusak pensil teman ya harusnya untuk minta maaf dan untuk mengganti. Ya, betul. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, ini masih ada dihukum oleh penghargaan. Ternyata menurut materi yang ada di modul budaya positif itu, Bu. Karena terlambat 10 menit saat pelajaran itu. Tergantung Bu, ini sudah. Nah itu tadi sudah pemanasan belum pemanjangan. 10 menit berarti sudah pemanasan. Berarti tergantung lagi gitu. Itu bisa masuk ke konsekuensi dan bisa masuk ke hukuman ya. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Menurut materi yang ada di modul itu ternyata penghargaan itu bisa menghukum siswa. Di sini bisa dampaknya gitu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan tidak efektif itu seperti apa contohnya Bu Sari? Menurut saya untuk penghargaan tidak efektif itu kadang untuk kedepannya mungkin siswa itu akan ambisi untuk belajarnya itu fokusnya itu ke penghargaan. Jadi seumpama nanti ada waktu dia itu tidak berhasil untuk meraihnya, itu untuk bangkit kembali untuk lebih semangat lagi itu nanti kurang efektif. Jadi dia agak terlalu down seperti itu. Beda kalau motivasinya untuk belajar, untuk berprestasi itu tidak hanya ke penghargaan, itu untuk motivasi lebih ke depannya itu agak lebih mudah daripada itu tadi penghargaan. Ya. Oke, terima kasih yang disampaikan oleh Bu Sari bahwa tadi disampaikan bahwa ketika anak itu hanya berfokus kepada suatu penghargaan, itu artinya dampaknya itu kepada siswa sendiri itu tidak begitu terasa gitu. Bahkan ketika ada perubahan pun itu tidak akan bertahan lama, malah mungkin mutung kalau penghargaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh siswa. Contohnya di sekolah kita gitu. Nah, sekolah kita sering melakukan kegiatan dan ada hadiahnya. Contoh, ketika kemarin ada kegiatan pramuka itu gitu. Nah, itu juara 1 itu akan mendapatkan penghargaan. Wah, siswa dari awal sudah semangat sekali. Mengikuti kegiatan dari awal sudah semangat sekali. Ternyata setelah diumumkan juaranya dan anak-anak tahu bahwa hadiahnya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, nah itu timbul rasa kecewa dari anak-anak. Nah, itu
itu membuktikan bahwa penghargaan itu ternyata menghukum. Nah, kan penghargaan itu menghukum, mengurangi kualitas. Besok lagi dia Oh iya, besok lagi, ulah paling hadiahnya kurang ono kae. Paling hadiah kurang ono kae, wis tak kalah wae. Nah, seperti itu biasanya gitu. Nah, itu membuktikan bahwa tadi penghargaan itu merupakan hukuman. Motivasi dalam diri juga rendah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sari. Nah, saya mohon maaf apabila selama menyampaikan materi tadi banyak kesalahan ya. Nah, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan ke Bu Mifta. Langsung ya, langsung saja Bu. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan untuk tadi kita membahas tentang disiplin positif secara garis besar. Tadi ada 7 subbab dan kita ini baru memulai subbab keempat, yaitu keyakinan kelas. Kenapa kok kita harus ada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena ditilik dari katanya itu, dari pilihan katanya saja sudah berbeda. Peraturan kelas itu kalau kita dengarkan, kita masukkan ke hati kita, itu sifatnya lebih keras daripada keyakinan kelas. Dan di sini ternyata juga secara pengertian dan juga secara keseluruhan ternyata berbeda antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, sebelumnya ini juga ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa nih, Bu Nur? Kenapa kok kita punya peraturan harus menggunakan helm? Oh ya, biar aman ya, bisa. Karena kita diatur untuk menggunakan helm itu sebenarnya kembali ke diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri agar kita pengguna helm itu aman. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu juga termasuk peraturan yang baru-baru ini kita harus lakukan demi kesehatan kita. Nah, ternyata peraturan itu semuanya kalau kita tilik dari kedua pertanyaan pemantik itu semuanya kembali ke diri kita sendiri untuk menjaga diri kita sendiri. Tapi kadang peraturan itu kalau kita tilik itu kadang untuk melakukannya susah. Mungkin pakai helm itu juga sumpah, kadang juga lupa, mungkin berat di kepala, bikin pusing. Tapi apabila tidak kita laksanakan, mungkin kita akan mendapatkan hukuman seperti itu. Next, Pak. Ya, apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Jadi di situ dijelaskan keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru juga siswa. Sedangkan peraturan kelas yang tadi sudah di depan dibahas dengan Pak Yufik itu yang menentukan guru maupun sekolah. Jadi itu salah satu perbedaannya. Next. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Peraturan yang biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Jadi itu salah satu tadi perbedaannya. Next. Di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Saya percaya Bapak Ibu guru semuanya sudah melaksanakannya. Ya. Terbukti di kelas-kelas kita masing-masing itu sudah tertempel kesepakatan kelas masing-masing.
berupa entah itu di print, entah itu digambar ataupun ditempel, itu semuanya sudah ada. Prosedur pembentukannya yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Kemudian mencatat semua masukan, selanjutnya ganti kalimat negatif menjadi positif, lalu tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya, dan yang terakhir keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Seperti itu. Next. Ini sudah ada di depan ya, peraturan dan keyakinan kelas. Seperti itu, perbedaannya ada berbagai perbedaan ternyata di apa itu dari positif negatifnya. Kebanyakan kalau peraturan kelas itu, peraturan sekolah maupun kelas itu menggunakan kalimat yang negatif, sedangkan kalau keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Salah satu contohnya di situ, gunakan masker. Itu kalau keyakinan kelas itu menjaga kesehatan dan keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, sedangkan kalau keyakinan kelas menjaga kesehatan. Jadi kalimatnya untuk keyakinan kelas itu lebih santun. Itu yang keempat. Next Pak. Untuk yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita mempunyai kebutuhan dasar masing-masing. Kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yaitu fisiologi yang terdiri dari makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan psikologis yang terdiri dari menjadi bagian dalam kelompok, kerjasama, berbagi, dipedulikan. Yang ketiga, penguasaan yang terdiri dari harga diri, berprestasi, didengar, memimpin. Yang keempat, kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan dirinya. Yang kelima yaitu kesenangan yang terdiri dari bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Next. Nah, di sini ada 4 pernyataan yang nanti ini terdiri dari tadi salah satu macam kebutuhan. Mari kita analisis kira-kira keempat pernyataan ini masuk ke kebutuhan yang mana. Yang pasti dari keempat kebutuhan ini, pernyataan ini bukan masuk ke kebutuhan yang pertama ya, bukan yang bertahan hidup. Yang pertama pernyataan siswa, yaitu salah satunya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu. Maaf, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Dari kata tersebut kira-kira masuk ke ranah yang mana? Dari kebutuhan yang tadi, ada yang kelima tadi. Next dulu Pak. Ya, ada penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Anak yang menyatakan keseruannya dalam bermain dengan ibu gurunya kira-kira masuk ke ranah kebutuhan dasar yang mana? Kesenangan. Ya, kesenangan. Yo, yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini kira-kira masuk ke mana? Ranah mana? Karena dia yakin kalau ibu gurunya itu mengejarnya, berarti ibu gurunya menyayanginya. Dia butuh yang mana? Mari ada yang penguasaan. Di sini kita lihat dulu Pak, untuk tadi konsepnya. Dia yakin kalau gurunya itu mengejarnya, berarti gurunya menyayanginya. Berarti dia itu butuh apa? Kasih sayang. Di sini masuknya ke kebutuhan dasar kasih sayang. Oh iya. Ya, rasa diterima. Jadi pengennya
terima kasih karena sudah membantu saya untuk menganalisis kasus tersebut ya. Nah, yang selanjutnya, materi subbab selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol. Sama seperti tadi, kalau Pak Yulfi tadi apa itu hukuman dan restitusi, saya masuk ke ranah posisi kontrol. Guru mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai pengukur, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini kalau sebagai penghukum, next Pak. Kalau sebagai penghukum itu contohnya menunjukkan berkaca pinggang, membentak, dan kebanyakan itu hukuman fisik, dan dampaknya anak akan menjadi pendendam dan tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Seperti itu. Kalau pembuat merasa bersalah itu biasanya pakai suara yang lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru berasa yang paling menderita seperti itu. Nah, dampaknya itu akan membuat murid merasa bersalah pada gurunya dan dia menjadi rendah diri dan menarik diri seperti itu. Untuk yang ketiga, posisi sebagai teman itu guru bersikap ramah, cenderung bersendahura untuk menghangatkan suasana, dan dampaknya murid bergantung pada satu orang dan membuat siswa tidak mandiri. Untuk yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Dari sini nada bicara dan ekspresi datar, identitasnya berhasil kalau membuktikan kalau dia sebagai guru, dan identitas pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi, dia tetap mengawasinya. Untuk dampaknya itu siswa akan menghitung hadiah, hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebajikan yang mereka lakukan, dan juga tidak sepenuhnya mandiri. Sedangkan kalau posisi sebagai manajer itu guru menggunakan suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil menunjukkan pertanyaan yang bermakna, kemudian membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid menjadi masalah dan peserta didik memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya 1. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sekolah kita itu ada aturan kalau upacara wajib menggunakan tambahan topi merah dan juga dasi serta ikat pinggang. Nah, kadang ada peserta didik yang tidak menggunakannya, kadang lupa, kadang hilang, seperti itu. Nah, kalau sebagai penghukum, mungkin contoh hukumannya dia akan diminta hormat pada bendera selama 1 jam setelah upacara. Padahal setelah upacara itu sudah siang, sudah panas. Nah, kalau sebagai penghukum, guru akan menghukum seperti ini, dia akan dendam kepada gurunya. Kita nolong guru, itu besok lagi saya mungkin tidak akan menyapa, seperti itu. Nah, kalau pembuat merasa bersalah ini dengan cara seperti ini. Beberapa kali ibu bapak dia bilang, beberapa kali sudah dibilangi, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu guru. Bapak ibu guru itu sudah berkali-kali loh mengingatkan, tidak kamu laksanakan. Itu akan membuat kata-kata itu membuat siswa merasa bersalah. Ketoke alun-alun, ketoke nasihatnya pelan, tapi menyakiti hati siswa. Siswa akan merasa bersalah. Itu posisi guru kalau pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Itu kata-katanya mungkin yang akan diucapkan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ibu guru ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu kalau kita sebagai teman. Tapi kadang kalau kata-kata seperti itu mungkin bisa untuk 1-2 orang siswa, tapi kadang ada yang siswa membuatnya sepele. Jadi kadang sebagai teman itu kadang diindahkan saja, seperti itu. Next, kalau kita sebagai pemantau, ini kata-kata
Sedangkan kalau guru sebagai manajer, dia akan ditanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi biar siswa sendiri yang berbicara apa kesalahannya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi bukan kita yang memberi solusi, tapi agar siswanya sendiri yang memberikan solusi apa yang harus mereka lakukan agar siswanya sadar sendiri seperti itu. Nah, di sini ada 5 kata-kata yang harus kita analisis. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Ya, di sini saya minta bantuan teman-teman untuk menganalisanya. Ulang ya. Mulai dari Windah nomor 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa, Bu? Oh, next. Yang tadi, Pak. Iya, yang depan. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang mana, Bu? Membuat apa merasa bersalah. Oh iya, pembuat merasa bersalah. Jadi siswanya kalau sudah dibilang seperti itu pasti dia merasa bersalah sekali. Ya. Yang kedua, sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau ditanya seperti itu, berarti dia apa? Sebagai apa? Ya, next Pak. Sebelum manajer, kalau dia bertanya sanksi atau konsekuensinya, berarti kalau hukum itu nanti masuknya ke ranah yang lebih keras. Sebagai apa benar? Sebagai pemantau. Untuk yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, apa betul nih? Manajer, jelas ya, ini siswanya diminta sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai apa? Iya, sebagai teman. Yang kelima, patuhi aturan saya atau awas. Kenapa, Bu? Iya, sebagai penghukum. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, untuk materi selanjutnya dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Ini masih ada hubungannya dengan yang posisi guru yang kelima tadi. Jadi dari kelima posisi itu tadi sebenarnya sudah kita agak terarahkan gitu. Kita harus lebih banyak ke posisi mana sebagai guru itu. Sebenarnya kita bisa menerapkan 5-5-nya, tapi kita diarahkan untuk setiap menghadapi masalah siswa itu lebih condongnya ke posisi manajer seperti itu. Nah, posisi manajer itu salah satunya juga harus menerapkan ini segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi mempunyai 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan dulu, dan selanjutnya baru validasi kebutuhan. Next. Nah, menstabilkan identitas itu bagian dasar dari segitiga restitusi, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya tadi dia tidak menggunakan atribut lengkap. Kalau kita ingin ia menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Salah satunya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, itu dari tadi, seumpama tadi ada contoh dari apa itu siswa yang tidak menggunakan atribut lengkap, kita kalau menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas itu kita tanya, kenapa kok tidak menggunakan? Tidak apa-apa, kemudian temanku juga ada yang seperti itu. Tapi kamu hari ini tidak menggunakan atribut lengkap, pasti ada alasannya kan? Nah, jadi kata-kata tidak apa-apa, kemarin temanmu juga ada yang seperti itu. Itu contoh kalimat menstabilkan identitas, di mana siswanya tadinya takut mulai digetar
boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu salah satunya kalimat-kalimat yang harus kita terapkan. Nah, kalau tadi tidak memakai atribut yang lengkap tadi, kita menerapkan pakaian mana? Kita menerapkan mungkin, oh ya tidak apa-apa, temanmu kan tadi kemarin juga tidak membawa, seperti itu. Nah, kalau kita validasi tindakan yang salah, kita bisa menggunakan seperti itu. Kita lanjutkan lagi, kamu sudah bagus, cuma tidak pakai atribut lengkap, tapi tetap masuknya tepat waktu. Jadi tambah di apa itu? Tambah di akan kita apa itu? Kita percaya, kita tumbuhkan lagi percaya diri anak tadi karena ketakutan seperti itu. Ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, setelah anak tadi rasa takutnya itu sedikit demi sedikit itu sudah hilang, baru kita ulangi lagi, kita tanyakan keyakinannya. Ya, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu langkah yang kedua, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang harusnya kita bisa terapkan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Jadi kita tanyakan, kita ingatkan keyakinan kelas yang tadi sudah kita buat, keyakinan kelas yang kemarin kita buat. Kalau tidak memakai atribut tadi ya masih ingat tidak keyakinan kelas yang kemarin sudah kita buat? Pasti anak terus menjawab, ingat Bu. Jadi dia menyadari kesalahan mereka sendiri seperti itu. Ya, lanjut Pak. Nah, di sini ada contoh video segitiga restitusi yang kemarin sudah dipraktekkan oleh Pak Yufianto. Ini bekerja sama dengan Mas Hapsi dengan masalah Mas Hapsi ini marah ketika mengerjakan tugas diganggu oleh temannya. Dia mengerjakan tugas, dia semangat untuk mengerjakan tugas dari Pak Guru, tapi teman-temannya mengganggu. Seperti itu. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Lutfi menggunakan segitiga restitusi? Mari kita simak bersama-sama videonya.
kontribusi yang sudah dipraktikkan oleh Pak Yufianto dan siswa bernama Hapsi. Dari situ terlihat yang tadinya Mas Hapsi itu ketakutan pas dipanggil Pak Yufi, dia ditanya, setelah ditanya divalidasi kesalahannya masih agak takut-takut, kemudian dia bisa menjawabnya dengan agak tersenyum seperti itu. Nah, di situ Pak Yufi tidak langsung meminta Hapsi untuk meminta maaf, tapi ternyata dia Mas Hapsi ditanya bagaimana penyelesaian masalah yang seharusnya dia lakukan seperti apa, dan Mas Hapsi dengan menyadari sendiri dia akan meminta maaf kepada teman-teman seperti itu. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya karena sudah meluangkan waktu pada siang hari ini untuk berdiskusi, sharing dengan kami. Apabila kami dalam penyampaian masih banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya. Demikian tadi pemaparan materi tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Yufianto dan Ibu Sari. Kemudian meninjau acara yang kelima, yaitu lain-lain. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin mengulang kembali atau bertanya materi yang belum dipahami, kami persilahkan. Berarti tidak ada yang ditanyakan. Kita lanjut untuk acara yang terakhir, yaitu penutup. Tapi sebelum acara pada siang hari ini kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kami persilakan. Terima kasih. Untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah menyempatkan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan menambah pengetahuan wawasan kita tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di SD Negeri 2 Wanglu ini. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.